Mengapa Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, di Indonesia tidak dapat dibubarkan oleh Presiden? Alasan utama mengapa DPR tidak dapat dibubarkan adalah karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, separation of powers, yang tegas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945. Penjelasan lebih rincinya adalah 1. Sistem pemerintahan presidensial. Ini adalah landasan fundamentalnya. Dalam sistem presidensial, Presiden dan DPR sama-sama dipilih rakyat, baik Presiden, sebagai kepala eksekutif, maupun anggota DPR, sebagai lembaga legislatif, mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum yang terpisah. Kedudukan yang setara, karena sama-sama dipilih rakyat, kedudukan antara Presiden dan DPR adalah setara. Mereka adalah mitra kerja dalam penyelenggaraan negara, bukan atasan dan bawahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan sebaliknya, DPR tidak berada di bawah Presiden. Masa jabatan yang tetap, fixed term. Keduanya memiliki masa jabatan yang tetap, 5 tahun, dan tidak bisa saling menjatuhkan di tengah jalan hanya karena perbedaan politik. Ini sangat berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, Perdana Menteri, Kepala Eksekutif, dipilih oleh dan berasal dari parlemen, legislatif. Jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri, maka Perdana Menteri harus mundur atau Perdana Menteri dapat meminta kepala negara untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu baru. Mekanisme saling menjatuhkan ini tidak ada dalam sistem presidensial murni seperti di Indonesia. 2. Amanat Konstitusi, UUD 1945, UUD 1945 secara eksplisit melarang pembubaran DPR oleh Presiden. Penegasan ini muncul setelah era reformasi untuk memperkuat posisi lembaga legislatif dan mencegah kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan, eksekutif heavy, seperti pada masa Orde Baru. Ketentuan kunci terdapat pada pasal 7 CUUD 1945. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ini adalah benteng konstitusional yang mutlak dan tidak memberikan ruang interpretasi bagi Presiden untuk membubarkan DPR dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun. 3. Prinsip pemisahan kekuasaan, separation of powers. Indonesia menerapkan ajaran trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang yang terpisah dan setara. Eksekutif, kekuasaan menjalankan pemerintahan, Presiden dan jajarannya. Legislatif, kekuasaan membentuk undang-undang, DPR. Yudikatif, kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Jika Presiden, eksekutif, dapat membubarkan DPR, legislatif, maka prinsip pemisahan kekuasaan ini akan runtuh. Eksekutif akan menjadi superior terhadap legislatif, yang akan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pemerintahan yang otoriter. 4. Mekanisme saling mengawasi, checks and balances. Meskipun tidak bisa saling membubarkan, UUD 1945 telah menyiapkan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi checks and balances di antara lembaga negara. DPR mengawasi Presiden, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan puncaknya adalah kewenangan untuk memakzulkan, memberhentikan. Presiden jika terbukti melanggar hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, melalui proses yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR. Presiden mengimbangi DPR, Presiden memiliki hak veto, meskipun terbatas, dengan tidak menandatangani sebuah RUU yang telah disetujui bersama. Namun, RUU tersebut akan tetap sah menjadi UU setelah 30 hari. Presiden juga berperan penting dalam proses legislasi dan anggaran bersama DPR. Mekanisme ini dirancang agar terjadi keseimbangan, bukan untuk saling menjatuhkan. 5. Penegasan kedaulatan rakyat. Anggota DPR adalah wakil rakyat yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Membubarkan DPR di tengah jalan sama artinya dengan mencederai kedaulatan rakyat yang telah diejawantahkan melalui pemilu. Satu-satunya cara untuk membubarkan anggota DPR secara sah adalah melalui pemilihan umum berikutnya, di mana rakyat akan menentukan apakah mereka akan memilih kembali wakil mereka atau tidak.